Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Hidayat. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya angkatan 26, kelompok 2, nomor daftar hadir 14. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sintesa pembelajaran agenda 3 dan personal branding terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada pembelajaran agenda 3 ini, ada 3 materi yang akan dibahas, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Materi yang pertama yaitu adalah manajemen ASN. Pada materi ini akan dibahas mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, fungsi dari ASN ini adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga mendapatkan hak serta menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN harus berperilaku jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit ini sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, materi pelayanan publik. Pada materi ini akan dibahas mengenai yang pertama adalah unsur pelayanan publik, yang kedua prinsip pelayanan publik, dan ketiga adalah etiket pelayanan publik. Apa saja sih unsur-unsur pelayanan publik? Unsur-unsur pelayanan publik yang pertama adalah penyelenggara pelayanan publik, yang kedua penerima layanan atau pelanggan, kemudian ada kepuasan layanan dari pelanggan, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik, di mana prinsip pelayanan publik ini terdiri dari 9 poin, yaitu yang pertama partisipasif, kedua transparan, ketiga responsif, keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam berkeadilan, yang ketujuh akuntabel, yang kedelapan aksesibel, yang kesembilan efektif dan efisien. Kemudian tentang etiket dalam pelayanan publik, yang pertama etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, yang kedua etiket dalam bersalaman atau berjabat tangan, yang ketiga etiket dalam bertamu atau menerima tamu, yang keempat etiket dalam bertelepon, yang kelima etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Materi yang terakhir yaitu adalah whole of government atau yang disingkat dengan WOG. Pada materi WOG ini akan dibahas yang pertama mengenai konsep WOG, yang kedua penerapan WOG, dan yang ketiga implementasi WOG. Konsep WOG. Konsep WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat 4 pelayanan dalam penerapan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif.
4 poin dalam implementasi dari WOG. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Yang ketiga, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, WOG dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah. Nah, itu tadi sintesa dari pembelajaran pada agenda 3. Selanjutnya saya akan membahas personal branding berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama, personal branding dikaitkan dengan manajemen ASN, yaitu bekerja dengan profesional, memiliki nilai dasar, menerapkan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian personal branding dikaitkan dengan whole of government, yaitu jujur, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, mampu bekerja sama, serta sepenuh hati mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian personal branding dikaitkan dengan pelayanan publik. Ada 3. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik sesuai kode etik dan kode perilaku. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, melakukan pelayanan sepenuh hati untuk mewujudkan pelayanan terbaik dan kepuasan publik. Demikian pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.